Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hasil daripada puasa di bulan Ramadan ini adalah kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri orang-orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan juga 134. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu, hadirin sekalian? Allah katakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu yang sempit. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala berinfak itu adalah buat orang-orang yang sedang berkelimpahan harta maupun bagi orang-orang yang sedang kesempitan harta. Jadi siapapun manusia itu berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebutkan berapa nilainya, berapa jumlahnya, tetapi yang dikuatkan oleh Allah adalah infaknya. Mau 1.000, 2.000, 3.000, mau 100.000, mau 200.000, terserah. Ya. Dan yang menarik adalah bagaimana kemudian infak ini berkelangsungan, berkelanjutan, terus-menerus, istimrar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang berinfak walaupun sedikit tetapi dia terus-menerus. Ya. Maka insya Allah ya, di bulan Ramadan ini ketika kita betul-betul memaksimalkan diri kita untuk merutinkan diri ya dalam berinfak, ini sangat bagus sekali, apalagi ketika infaknya dirutinkan setiap waktu subuh. Subhanallah, di saat kondisi waktu subuh ketika Anda berinfak, maka para malaikat yang hadir itu langsung mendoakan Anda semua, sehingga efek daripada infak kita, insya Allah infaknya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah doa-doa malaikat pun akan berefek terhadap kita. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ciri orang yang bertakwa, berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Berikutnya hadirin sekalian, di situ juga disebutkan bahwa dan orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ya emosi kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang pemarah. Sehingga setelah Ramadan selesai kita betul-betul menjadi orang yang bukan pemarah lagi. Makanya suatu ketika dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika ada orang yang minta nasihat kepada Rasulullah, ya, maka Rasulullah menjawab, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Janganlah marah, janganlah marah, janganlah marah, bagimu surga. Kenapa? Karena setiap kemarahan manusia pasti ada efek pengaruh setannya gitu. Jadi mulai saat ini ya dan seterusnya tentunya, baik di bulan Ramadan maupun pasca Ramadan, jauhkan marah dari diri kita. Dan berikutnya hadirin sekalian adalah
dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini penting nih hadirin nih, memaafkan. Sudah memaafkan belum sama orang-orang di sekitar kita yang pernah menurut Anda itu menyakiti hati Anda? Ya. Jadi ketika ada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada Anda, maafkan. Makanya ada namanya terapi maaf. Ya. Gimana kita memaafkan semua orang gitu ya. Memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Subhanallah. Bahkan orang yang senantiasa memaafkan orang lain itu menjadi bagian dari, insya Allah, pintu-pintu rezeki kita akan dibuka sama Allah. Bisa jadi selama ini sulitnya rezeki kita itu karena kita selalu menaruh dendam sama orang gitu, nggak mau maafin orang. Maka mulai detik ini dan seterusnya jadilah orang yang pemaaf. Lu Allah saja pemaaf, maka Anda sebagai makhluk Allah harus pemaaf gitu loh. Bahkan ya salah satu hal yang membuat manusia menderita dalam kehidupannya adalah ketika dia tidak mau memaafkan orang lain. Ya, setiap dia ketemu dengan orang yang tidak mau dimaafkan itu, yang tidak mau, Anda tidak mau memberi maaf kepada orang tersebut, hatinya selalu nggak enak, nggak nyaman, risih dan lain-lain. Itu kan jadi bikin Anda menderita. Jadi semua orang yang sudah pernah berlaku salah sama Anda, maafkan. Setuju ya? Ya. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah itu cinta kepada Anda, kepada manusia yang selalu berbuat kebaikan. Makanya sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka mulai hari ini dan seterusnya, tebarlah kemanfaatan diri kita buat orang lain. Kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sudah bermanfaat buat orang lain? Nah, jikalau ternyata jawaban hati kita belum, maka mulai sekarang berikhtiar secara totalitas, secara maksimal untuk betul-betul kita menjadi pribadi yang senantiasa memberikan manfaat buat orang lain. Sehingga insya Allah kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Ya. Dan mudah-mudahan dengan begitu insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang tempat kembali kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali ke tempat asal kita. Kita adalah makhluk surga. Kita asalnya dari surga. Ya, maka insya Allah kelak kita akan kembali kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat buat diri saya dan juga buat Anda sekalian, dan semoga kebaikan selalu menyertai saya, menyertai Anda dan menyertai kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.